Katanya nanti aku ya mau dibelikan kendaraan. Katanya kalau setelah menikah nanti aku pasti biayain. Aku nggak akan kayak ngecewain. Buat susah, ternyata ya hasilnya gini. Ternyata sama sekali itu belum ada gitu ya. Iya. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di Serasa Podcast. Serunya bercerita bersama. Ada cerita, ada rasa. Nah, kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang sangat relate ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan ini tentu topik yang sangat menarik karena kita akan ngomongin soal perencanaan kehidupan berkeluarga, yaitu dalam tanda kutip kita akan ngomongin soal perencanaan pernikahan. Dan mungkin kita juga akan ngobrolin tentang kenapa sih kok masih banyak gitu ya anak muda hari ini atau remaja hari ini kok pengen nikah di usia dini. Nah, nanti kita akan ngobrolin ini dengan kedua narasumber. Jadi saya tidak sendiri kawan-kawan. Hari ini saya ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa. Saya sapa terlebih dahulu. Narasumber yang pertama ada Ibu Erna selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Halo Ibu. Halo, apa kabar? Sehat. Kalau lihat Bu Erna nih auranya selalu positif gitu ya. Mudah-mudahan kawan-kawan semua juga tertular aura positif. Nah, di sebelah Bu Erna juga ada narasumber kita yang luar biasa yang bersedia hadir berbagi cerita, berbagi rasa kepada kita semua. Ada kawan kita yang saya sebut siapa ya? Mbak R gitu ya. Karena ini sudah ada Mbak R di sebelah Berna juga yang nanti juga akan bercerita. Kita akan lebih kenal lagi siapa sebetulnya Mbak R ini dan hadir di sini untuk berbagi pengalaman apa. Nah, terlebih dulu saya ingin ngobrol dulu dengan Bu Erna selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Tentu hari ini kan remaja ini menjadi sosok yang sangat kita bahas terus ya Bu ya. Karena kita tahu remaja hari ini adalah salah satu tokoh penting untuk masa depan bangsa. Nah, tetapi dilihat di samping itu ternyata banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh remaja kita hari ini, Bu. Salah satu karakter yang muncul di usia remaja ini kan adalah rasa ingin tahunya yang tinggi, rasa ingin tahunya yang besar. Termasuk rasa ingin tahu untuk mencoba-coba berhubungan seksual, Bu. Nah, ini yang akhirnya apalagi sekarang muncul fenomena ayang-ayangan, pacaran. Nah, bahkan sekarang fenomena berpacaran ini kan tidak hanya ada di remaja usia-usia SMA atau perkuliahan atau perguruan tinggi. Anak SD aja sekarang udah panggilannya ayah bunda, Bu. Ada yang panggil ayah bunda, papi mami, umi ayang, abi, gitu ya. ayang segala macam. Sehingga akhirnya ini yang memicu mungkin menjadi salah satu pemicu terjadinya kehamilan tidak diinginkan, kemudian termasuk juga pernikahan. Bahkan akhir-akhir ini kita seolah-olah ada kasus fenomena yang luar biasa yang tersorot sampai hari ini Bu terkait diska atau dispensasi kawin yang ada di Jawa Timur. Nah, ternyata di Jawa Timur angka diskanya ada sekitar 14.000 sekian. Dan salah satu kabupaten di Jawa Timur tersorot sampai hari ini. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana terhadap fenomena ini, Bu? Terhadap KTD yang akhirnya berdampak pada pernikahan dini? Ya, melihat kasus diska atau dispensasi perkawinan, gitu ya. Ini adalah suatu hal yang menyedihkan dan memprihatinkan kita sama-sama. Cuman permasalahannya kita harus melihat fenomena dari diska itu seperti fenomena gunung es. Sehingga apa yang muncul di permukaan itu adalah dispensasi perkawinan, tetapi faktor-faktor yang menyebabkan, nah itu yang perlu kita nanti kita sama-sama untuk mengurai, begitu ya. Jadi mungkin karena yaitu tadi salah satunya adalah keingintahunan yang besar itu dari diri si remaja sendiri. Kemudian faktor teknologi yang tidak bisa kita bendung, begitu. Nah itu yang harus kita sikapi secara bijaksana, wise gitu kan. Nah ini remaja punya nggak kemampuan untuk filtering diri kan begitu. Nah ini kemudian belum lagi pola asuh yang salah begitu dari orang tua. Yang ada beberapa daerah itu yang menginginkan bahwa cepet-cepetlah anaknya menikah. Betul.
Belum lagi faktor kemiskinan. Nah, faktor itu banyak sekali yang ada di sana. Yang ini yang kita harus urai satu persatu, dan tentunya melalui berbagi rasa ini, mari kita diskusikan hal itu untuk mengurai penyebab-penyebab dari Giska, sehingga mungkin kita bisa turunkan lah paling enggak di Jawa Timur yang tadi sudah disebutkan angka absolutnya cukup tinggi. Tetapi kalau kita melihat begitu ya dari struktur penduduk di Jawa Timur, yang mana mungkin 9% lebih itu adalah remaja. Nah, ini yang harus kita kawal betul begitu. Ya. Nah, kalau saya baca di komentar di media sosial itu, Bu, ada yang bilang begini, harusnya ya udah gak usah sekalian ada dispensasi kawin. Jadi biar tidak memudahkan, kadang itu yang akhirnya menjadi alasan. Udahlah, akhirnya bisa dispensasi juga. Nah, menurut tanggapan Ibu, sebetulnya dispensasi kawin ini diperlukan atau justru malah menjadi bumerang sendiri, Bu? Begini, saya melihat bahwa dari sisi pemerintah gitu, kita harus tentu saja memfasilitasi atau paling tidak ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh warga negara kita. Termasuk bagaimana kalau misalkan, mohon maaf ya, karena dispensasi pernikahan itu bukan terjadi karena KTD saja, kehamilan yang tidak diinginkan. Ada faktor lain yang mungkin dari perkosaan, dari apalah kasus-kasus sosial yang lain, sehingga menyebabkan bahwa harus ada dispensasi perkawinan. Jadi saya rasa cukup untuk pemerintah hadir melalui. Iya, karena ada satu fenomena yang sebetulnya ini juga agak ironi, Bu. Ada di Jawa Timur sendiri ini ada satu fenomena di mana ada seorang pasangan remaja yang ingin menikah, minta izin ke orang tuanya tidak mengizinkan karena umurnya belum siap nih. Tapi akhirnya yang terjadi, mereka si pasangan ini tadi janjian agar hamil. Karena berpikirnya yaudah kita hamil aja. Kalau hamil pasti orang tua ngizinin. Nah, gitu ya. Ini kan fenomena yang sedih sebetulnya. Nah, kalau berkaitan dengan kita kan sekarang juga sedang berperang melawan stunting. Ya. Ada nggak sih, Bu, kaitannya antara kehamilan tidak diinginkan, kemudian hamil di usia yang belum ideal? Ada nggak kaitannya dengan stunting, Bu? Jadi begini, kalau kehamilan itu di bawah atau kehamilan anak ya di bawah 19 tahun gitu ya, tentu saja ini inline dengan stunting gitu. Karena apa? Karena yang pertama bahwa kehamilan anak, saya bilang di bawah 19 tahun itu anak gitu ya. Kehamilan anak ini masih membutuhkan satu nutrisi. Nah, kemudian hamil, si jabang bayinya membutuhkan nutrisi. Nah, ini yang menyebabkan itu berisiko tinggi untuk melahirkan anak yang stunting. Kemudian yang kedua tentu saja dari reproduksinya, si anak kan belum siap untuk melahirkan. Nah, ini faktor-faktor ini yang tentunya harus menjadi pola pikir dari remaja untuk merubah mindsetnya begitu. Jadi tadi kayak disebutkan Mas Haidar ada kasuistis begitu ya. Si anak daripada saya nggak direstui saya hamil aja. Artinya apa? Itu tadi kembali kepada ini tadi si remaja, individu ya, sehingga remaja itu paling tidaklah harus bisa merencanakan kehidupannya sendiri. Apakah memang yang namanya anak itu kan cinta mati, saat itu ya kan, cinta-cintanya tidak boleh kalau nggak mau, kalau nggak sama itu kan, betul, seperti bisa hidup itu kan tanpanya, Bu. Begitu ya. Katanya begitu. Terjadi nggak kan? Enggak. Nah, seperti itulah. Jadi intinya bahwa kita mencoba untuk memberikan satu edukasi pada masyarakat, kepada khususnya remaja, untuk mulai membangun masa depannya, merencanakan kehidupannya ke depan secara lebih baik lagi. Gitu. Tadi saya mengutip dari Berna menyebutkan bahwa kita perlu edukasi remaja kita nih. Nah, terkadang kan remaja kita ini sulit-sulit gampang gitu untuk diberikan edukasi. Kadang kita sifatnya ingin memberikan edukasi tapi dianggapnya justru sok-sokan. Jangankan orang luar, kadang orang tuanya sendiri yang menyampaikan pesan atau ngasih petuah gitu ya, ibu ini sok-sokan. Nah, menurut Ibu Erna sendiri,
bagaimana sebetulnya cara terbaik kita untuk mendekati remaja ini untuk sehingga pesan-pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa mudah diterima oleh remaja. Ya, kita kembalikan saja. Kalau remaja itu biasanya orang terdekat dan orang yang dipercaya adalah sama-sama remaja. Sama-sama remajanya. Kita ngobrol, bisa diskusi, bisa terbuka. Itu adalah dengan teman sebayanya. Teman sebaya. Nah, oleh karena itu ya wajiblah kita juga untuk memberikan satu membentuk wadahnya, begitu ya. Membentuk wadahnya bagaimana kita nanti akan adakan yang namanya pendidik sebaya yang mereka bisa mengedukasi dengan cara mereka, dengan cara sesuai dengan cara mereka. Remaja. Iya, kalau orang tua biasanya wah sudah dengan omelan dulu biasanya. Omelan dulu. Kemudian media itu juga penting. Betul. Iya, karena sekarang itu zamannya remaja itu lebih dipercaya Google daripada orang tuanya. Orang tua. Iya kan? Nah, oleh karena itu mungkin nanti BKKBN juga akan mencoba untuk memberikan satu edukasi melalui media. Lebih digencarkan ya, lagi Bu ya. Yang sekarang diminati lah, TikTok, IG dan sebagainya. Oke, baik. Bu, ini kita geser dulu ke Mbak R tadi. Kita pengen kenalan dulu. Ini Mbak R ya. Sekarang usia berapa Mbak R? Sekarang usianya 17 tahun. Usia 17 tahun. Nah, kalau saya dapat informasi kan Mbak R ini dulu mohon maaf ya, MBA ya. Hamil di luar nikah di usia 16 lalu menikah. Iya. Menikah dan sekarang sudah anak. Sudah punya anak. Anaknya usia 5 bulan. 5 bulan. Oke. Nah, kalau nyambung dari obrolan kita tadi dengan Berna ngomongin tentang hamil di luar nikah dan proses remaja itu yang rasa ingin tahunya tinggi, itu terjadi juga nggak pada diri Mbak R ini? Atau apa sih dulu yang mendorong Mbak R ini melakukan hubungan seks begitu ya sebelum menikah sampai akhirnya hamil? Sebenarnya sih dulu aku tuh dipaksa Mas. Sama si pacar masnya, ini? iya. Dipaksa lalu dibawa di kos-kosannya itu. Seusia atau lebih ini? Lebih. Selisih berapa tahun? 4 tahunan. Oh, selisih 4 tahun. Iya. Lanjut. Setelah itu saya diajak masuk lalu dikancing di kosnya itu tadi. Oh, dikancing. Iya. Lalu dipaksa. Oke. Itu berarti melakukannya hanya sekali itu saja? Enggak sih, kadang dia pernah bilang bawa saya makan, lalu pergi ke kos-kosan lagi. Bukan, di mana tuh? Di daerah tertentu gitu ya? Penginapan. Iya, penginapan seperti villa. Berawal dari berbohong tadi. Oke, baik. Ini kan suatu fenomena yang mungkin ya gunung es tadi Bu ya. Salah satunya gunung es yang mau bercerita ya mungkin ini ada Mbak R. Ternyata memang dulu sempat diiming-imingi nggak sama masnya itu? Kamu kalau iya sih pernah. Dia tuh niatnya ingin merusak gitu loh Mas. Oke. Ya. Emang dulu kenalnya di mana? Kenalnya itu kan saya punya teman. Ya. Waktu pulang sekolah saya nunut di mbaknya tadi, teman saya. Ya. Nah, teman saya bilang ke saya, katanya mau jenguk temannya yang habis pulang dari Bali. Nah, setelah itu kan saya ya ikut-ikut aja kan, karena saya nunut. Akhirnya saya sama teman saya pergi ke kosannya tadi, terus bertemu dengan itu masnya. Itu posisi kelas berapa dulu? Kelas 1. Kelas 1 SMP. SMA. Oh, SMA. Berarti sekarang tidak lanjut. Nggih. Tidak lanjut sekolah. Mau kejar paket. Oh, kejar paket. Iya. Nah, ini kan mungkin bisa dibilang salah satu korban ya Bu ya. Iya. Nah, bisa jadi salah korban. Nah, akhirnya sekolahnya tadi sempat terputus. Iya, terputus. Nah, peran pemerintah ada nggak Bu di sini? Ya, kita harus hadir dong di tengah-tengah isu-isu sosial seperti itu. Jadi tadi sudah disampaikan Mbaknya bahwa dari sisi pendidikannya jangan sampailah kalau sudah menjadi korban kemudian si wanita itu terus tidak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Tetap harus menatap ke masa depan. Yang pertama adalah selesaikan dulu pendidikannya. Kemudian yang kedua yaitu tadi kalau sudah menikah
kemudian sudah punya anak. Nah, coba untuk dijarangkan dulu. Jangan punya anak lagi sampai nanti usia dari mbaknya ini sudah bisa menjadi usia yang ideal, Bu, ya. Ideal untuk hamil dan melahirkan begitu. Okay. Nah, jadi ditahan dulu anak keduanya. Gitu kan, Bu ya. Oke. Nah, kemudian kalau dari peran BKBN sendiri, Bu, sebenarnya untuk menyikapi fenomena ini kan fenomena nyata yang sangat dekat dengan kita sebetulnya. Dan mungkin kita selama ini juga sudah berupaya untuk menghindari ini. Cuman mungkin barangkali ada strategi khususnya di BKBN Jawa Timur, Bu, untuk mengatasi fenomena-fenomena seperti ini. Ya. Jadi kita kembali bahwa ada 3, 4 bahkan yang kita sasar. Multisektor lah artinya begitu ya. Artinya bagaimana kita nanti bisa membuat satu, kalau saya bilang ya, program yang konvergen begitu antara program pembangunan lain dari BKKBN, mungkin ke dinas sosial dan sebagainya. Itu perlu kita galang untuk sinergi program. Kemudian yang kedua, kita BKKBN ini sebenarnya mempunyai satu kelompok-kelompok kegiatan untuk memberikan satu penyadaran dan pola asuh yang betul terhadap remaja. Nah, ini kepada orang tua yang kita punya bina keluarga remaja. Nah, ini penting bagi orang tua untuk bagaimana memberikan pola asuh yang optimal kepada remaja-remajanya yang dalam catatan tadi bahwa remaja itu adalah masa yang sedang mencari identitas diri. Nah, di sana kita juga sudah mulai membagilah, mengklasterkan gitu ya, remaja pemula gitu. Artinya remaja yang di kelompok umur 10 sampai 15 tahun yang sedang mencari jati dirinya, begitu kan? Remaja, itu kita sudah berikan apa yang harus dilakukan oleh si remaja dan orang tua. Kemudian pada kelompok atau klaster umur yang 15 sampai 24, nah ini sudah mulai aktualisasi kan? Nah, di situ ini kita berikan pendampingan lah, gitu. Jadi itu salah satu pendekatannya mungkin. Satu pendekatannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, tentu saja pada remajanya itu sendiri ya, kita mulailah memberikan satu edukasi dari hulunya. Kita sadarkan si remaja-remaja ini untuk bagaimana menatap masa depannya melalui perencanaan kehidupan yang tepat. Kapan waktunya sekolah, sampai sekolah setinggi apa, kemudian waktunya bekerja, waktunya menikah, punya anak berapa, sampai berhenti. Nah, itu semua ada proses untuk perencanaan kehidupan di setiap level kehidupan. Sebetulnya memang BKBN sudah sangat konsen, Bu ya, untuk bisa mengantisipasi permasalahan ini. Tinggal balik lagi kepada diri remaja itu sendiri. Nah, pesan Ibu kepada remaja-remaja yang contohnya mungkin seperti Mbak R ini, ada pesan khusus gak, Bu? Ya, jadi untuk remaja saya berharap kepada kalian untuk bisa merencanakan kehidupan diri kalian sendiri, rencanakan kehidupan sesuai dengan keinginan, kemudian maksimalkan atau optimalisasikan pendidikan, begitu ya. Kejar pendidikan setinggi mungkin. Nah, kemudian tentu saja saya berharap bahwa ikuti aktivitas-aktivitas yang positif. Yang positif bagi remaja. Jadi BKKBN itu sebenarnya sudah ada loh program yang untuk remaja. Saya kira tidak hanya BKKBN saja. Instansi lain juga banyak gitulah yang menjadikan wadah remaja itu beraktivitas, berkreativitas gitu, seperti itu. Jadi kalau di BKKBN punya genre silahkan ikuti genre itu seperti itu. Baik, ada tanggapan? Mau cerita langsung? Karena sebentar lagi juga Ibu Kepala harus geser kegiatan. Jadi nanti kita ngobrolnya lebih berdua ya. Baik, terima kasih Bu Erna telah memberikan statement tadi, pesan juga untuk kita semua, remaja-remaja semua. Mudah-mudahan teman-teman remaja yang menyaksikan, tidak hanya remaja tapi para orang tua, mudah-mudahan juga bisa menyaksikan podcast kita hari ini, sehingga yang tersadarkan tidak hanya dari remaja tapi juga orang tua bisa lebih dekat. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Erna, bahwa orang tua ini menjadi tempat yang utama dan pertama untuk memberikan edukasi,
pendampingan sebagai teman juga atau sahabat juga kepada remaja, sehingga komunikasi antar orang tua dan remaja ini bisa efektif. Dan terima kasih sekali lagi Berna, karena Berna juga setelah ini harus geser ke kegiatan berikutnya di tengah kesibukannya. Beliau juga bisa hadir bertiga, ya kita bertiga di sini ngobrol tentang sesuatu yang menarik sebetulnya. Mudah-mudahan Berna bisa diberikan kesehatan selalu, bisa memberikan binaan juga, bimbingan juga kepada remaja-remaja yang ada di Jawa Timur khususnya. Hati-hati Berna, semoga selalu sehat dan diberikan keselamatan. Amin, terima kasih. Salam sehat khususnya untuk remaja-remaja di Jawa Timur. Saya pamit dulu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, berarti kembali lagi kita berdua dengan Mbak R tadi ya. Kalau tadi sempat kita dengar cerita awal mulanya, itu kejadiannya tahun lalu berarti ya? Ya, 2022. 2022 ketika Mbak R usia 16 tahun. 16 tahun. Ya, itu berarti hubungannya dengan si Mas ini awalnya pacaran. Iya, pacaran. Pacaran. Oke, karena tadi sempat dipertemukan sama Teman saya tadi. temannya ya, dipertemukan dengan temannya, akhirnya berpacaran. Iya. Itu berarti ada rasa dong dari Mbak R. Iya, Masnya. Ada setelah rasa lah ya gitu. Nah, dari awal pacaran sampai akhirnya dikancingin itu atau diajakin melakukan hubungan seks begitu. Iya. Itu berapa bulan dari awal kenal sampai melakukan itu? Berapa ya? Mungkin Baru. iya baru-baruan itu. Jadi begitu kenal jadian langsung diajak ke kosnya itu. Mungkin sekitar 1 bulanan lah. Satu bulan dari proses Iya. perkenalan ya. Iya. Jadi artinya baru ya. Iya, baru. Berarti pertama kali melakukannya di kosnya dia. Kos-kosan, iya. Kosnya dia. Oke. Kemudian setelah di kos dia melakukan lagi Melakukan lagi di penginapan di tadi. penginapan. Itu akhirnya sampai akhirnya ketahuan si Mbak R ini hamil. Itu setelah berapa bulan dari berhubungan itu tadi? Sekitaran 4 bulanan. 4 bulan setelah itu akhirnya Iya, ketahuan hamil. Apa perasaan pertama kali saat itu? kecewa. Kecewa? Iya. Mau gimana? Bingung mau gimana itunya. Yang dilakukan kasih tahu orang tua kah atau si masnya ini dulu? Masnya dulu. Oke. Terus respon si masnya? Seneng tambahan. Seneng. Iya. Kenapa Saya seneng? yang itu nggak tahu kan dia maunya kan saya ingin nikah dulu, tapi saya enggak mau. Ketika itu nggak mau menolak. Iya. Alasan menolak apa dulu? Pengen sekolah. Karena pengen sekolah. Lebih tinggi ya. Oke. Akhirnya ketika kabar itu masnya malah Senang. kemudian pihak orang tua, mohon maaf ya, respon orang tua bagaimana? Marah kecewa. Oke, itu berarti si Mbak R yang memberitahu langsung ke orang tua. Enggak. Pertama itu saya kan tidur. Perut saya agak miring. Oke, agak miring terus. Terus ketahuan dari situ. Ibu ngecek itu perut saya katanya keras. Berarti itu usia kandungan udah berapa bulan? 3 bulan. Oke. Akhirnya orang tua mengetahui itu dan marah. Iya. Lalu kalau dari pihak sekolah? Pihak sekolah belum tahu. Ibu langsung mengajukan pengunduran dari sekolah langsung. Oh, jadi begitu tahu Mbak R hamil, Iya. dari orang tua langsung mengundurkan Ke sekolah. Iya. Oke. Berarti bukan dari sekolah yang mengeluarkan ya? Iya. Tapi sebetulnya seandainya sekolah tahu, boleh lanjut sekolah? Kemungkinan boleh. Masih boleh? Iya. Oke. Cuma kalau hamil besar mungkin tidak boleh. Oke. Berarti ini baru hamil, baru melahirkan ya? Baru melahirkan. Baru melahirkan. Sekarang usia 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Nah, karena kan Mbak R tadi kan menikahnya kan karena hamil di luar nikah, kemudian juga di usia yang sangat dini ya. Kemudian sekarang harus merawat anak dan menjadi seorang istri juga kan. Iya. Nah, bagaimana perasaannya? Ya gimana ya, sulit-sulit gimana gitu. Apa yang dirasa sulit apa? Ya untuk perekonomiannya. Agak Sekarang sulit. tinggal berdua. Enggak, saya sama orang tua. Oh, masih sama orang tua. Iya. Oke, termasuk masnya ini juga. Masnya enggak, masnya di kos. Oh, Semenjak- kenapa enggak tinggal satu bersama? Semenjak kejadian itu kan ayah saya agak
gak bisa ngontrol emosinya, Mas. Oh. Jadi kayak makanya dipisah dulu. Kadang ke rumah tuh 1 minggu sekali, 2 kali pulang kerja. Soal si Mas ini ya, si Iya. suami ini. Oke. Berarti merawat anak sendiri dibantu Orang tua. orang tua. Termasuk perekonomian juga. Iya. Oke. Jadi mungkin kesulitannya di situ ya. Iya. Nah, ketika hamil sempat cerita ke teman juga nggak? Enggak cerita. Nggak cerita. Tapi akhirnya ada teman yang tahu. Iya, tahu. Atau ada nggak teman kamu yang juga mengalami yang sama seperti kamu? Ada. Ada juga. Sebelum saya. Oke. Di teman seusia itu? Iya, teman seusia. Teman Tapi seusia? sebelumnya saya. Dia udah melahirkan. Udah melahirkan. Terus apa yang terjadi juga sama seperti kamu? Maksudnya awalnya juga dia, kalau kamu kan tadi ceritanya awalnya karena dipaksa aja, Iya, saya tidak tahu apa-apa, terus diajakin ke kamar kosnya, Iya. dikancingin itu, terus akhirnya dipaksa melakukan itu. Kalau teman kamu itu juga pernah cerita nggak awal mulanya? Kurang tahu saya. Nggak tahu ya. Iya. Nah, ini kan mungkin timbul pertanyaan juga ya dari teman-teman juga mungkin bertanya, kenapa ketika pertama itu dikunci di kamar kosnya, terus diajakin melakukan itu, dipaksa, kok tidak minta putus? Dianya main ngancam, Mas. Oh, jadi ada ancaman. Iya, ada ancaman itu tadi. Mengancamnya kayak gimana? Kayak Contohnya aja. contohnya, kalau kamu ninggalin aku, tak tunggu kalau setiap di jalan ketemu aku, lihat aja gitu. Oh, dijegat. Iya, sama bawa orang-orang tua juga. Berarti sebelumnya sebenarnya udah pernah minta putus, ya udah nih. Iya, udah Selesai, pernah. udah gitu, udah. Iya. Tapi karena ada ancaman itu, akhirnya ya mau menolak juga khawatir gitu ya. Iya. Oke. Ini saya aja membayangkan dari jadi Mbak R ini juga ikut pelik ya. Oke. Apalagi sekarang posisinya orang tua belum bisa menerima, Iya. sehingga akhirnya terpisah dari si suami ini. Ya, tapi kalau bicara soal hati, ya bicara soal hati kan udah menikah nih, sudah jadi seorang istri, ibu, perasaan ke suami masih ini ya, sama ya seperti dulu. Tidak. Apa yang dirasakan emang sekarang? Tanggung jawabnya kurang, Mas. Jadi saya kayak gak gimana gitu. Dibilang benci tuh ya agak benci. Oh, Karena itu tadi anaknya main ngancam, sama tanggung jawabnya kurang. tanggung jawab yang dimaksud tuh dalam Tanggung hal jawab apa? dalam perekonomian. Sering bohong. Waktu itu kan bilang katanya gajiannya itu per minggunya itu sekitaran 200-300. Iya. Saya tanya teman saya, katanya paling dikit gajinya 400. Tapi bilangnya 200, sekitar 200 300. sampai 300 Makanya per minggu tuh saya dikasih 100.000 aja. per minggu itu. Per minggu. Oke, pernah protes gak? Pernah, sering, setiap kasih tuh pasti protes, kan kurang. Dianya bilang, iya besok saya kasih, tapi nggak dikasih-kasih. Oke, jadi itu yang membuat kamu ini ya. Iya. Nah, kalau dari sebetulnya yang kamu harapkan dari Masmu ini apa? Sekarang ini. Maunya sih minta cerai. Kalau anak bagaimana? Kalau anak sih banyak yang bilang kalau anak cowok itu kan bawanya nggak minta wali. Kalau udah besar. Soalnya walaupun dia bawa ke pengadilan kan tetap menang ke saya. Oh, Karena saya yang merawat dan tuh. Oke. Ini tadi kan kita juga udah melemparkan beberapa pertanyaan ya. Ada dari teman-teman kita juga yang bertanya bagaimana respon dari orang tua, terus sekarang menyikapinya bagaimana setelah menjadi istri. Tadi udah dijawab juga bahwa ternyata ada beberapa hal yang mungkin belum siap ya. Iya. Karena memang si Mbak R sendiri pengennya ya sekolah dulu, lagi, iya. ya kuliah dulu. Tapi ini mau sekolah lagi kan ya? Iya, mau sekolah kejar paket. Mudah-mudahan nanti bisa diberikan apa namanya kemudahan. Tadi yang pesan dari Berna juga Iya. untuk anak berikutnya bisa ditunda terlebih dahulu Iya. gitu ya. Kemudian hal lain yang menurut kamu menjadi penyesalan kamu sampai saat ini apa?
Ya apa ya? Dianya agak lalai Mas sama Agak lalai. tanggung jawabnya. Waktu kan 1 bulan saya nggak ketemu sama dia sampai hari ini. Sampai akhir ini belum pernah ketemu. 1 Satu bulan ini. Iya, nggak pernah ketemu. Komunikasi masih, tapi nggak pernah tanya anak. Tanyanya ke aku aja. Terus nggak pernah ngasih nafkah juga sama 1 bulan ini. 1 bulan ini. Kalau dari pihak orang tua si Mas gimana? Awal ketika tahu kamu hamil, terus dari pihak keluarga sana bagaimana? Terkejut ya, kaget juga. Cuma waktu pernikahan datang, waktu lahiran gak direspon sama sekali. Nggak datang sama sekali. Iya, mungkin karena malu dan benci mungkin ya. Oke, berarti sekarang murni anak, semua kehidupan di keluarga kamu yang handle sendiri, ya dibantu sama orang tua tadi itu ya. Oke. Nah, kalau sama teman-teman gimana? Hubungan sama teman-teman? Masih aktif, dukung saya. Mendukung gitu ya. Ada nggak pesan-pesan yang dari teman-teman kamu? Tetap semangat gitu. Terus jangan putus asa. Anak itu titipannya Tuhan, titipannya Allah. Jaga dengan baik, jangan sampai niru kamu gitu. Berarti yang membuat kamu tegar hari ini adalah dukungan-dukungan itu ya? Iya. Termasuk anak. Bagaimanapun juga ya kata teman kamu itu ya, bahwa anak itu adalah titipan Allah ya. Titipan Tuhan ya, Tuhan. titipan Allah gitu. Harus dijaga. Oke. Saya juga banyak belajar dari kisah kamu ini. Di usia yang sekarang 17 tahun ya. 17. Apapun itu backgroundnya, latar belakangnya dulu awalnya kan itu ya itu mungkin bagian dari kesalahan kita ya. Iya, kesalahan. Bagaimana pergaulan nanti itu. Oke, di depan nanti bisa kita lebih baik. Pesan kamu untuk teman-teman remaja yang lain hari ini. Karena kan tadi yang kita ngobrolin ya, mungkin kamu menyimak ya. Ternyata ada yang dengan sadar dengan sendirinya nih anak remaja yang mau menikah di usia 16, 17 dengan sadarnya. Nah, kalau tadi kan kamu kan menikahnya adalah karena bukan keinginan sebetulnya, tapi karena ada kejadian tadi itu yang ya oke lah kita anggap itu adalah suatu kefatalan juga ya. Nah, untuk teman-teman remaja menurut kamu ini yang dengan sadar dengan PD-nya aku bisa kok menikah di usia 16 tahun. Apa yang ingin kamu sampaikan? Ya apa ya? Jaga diri baik-baik lah. Percuma kalau punya anak, kesulitan sendiri karena belum siap mental, belum siap untuk jaga ini itu, perekonomiannya juga belum selalu pas kan. Kadang kan agak terombang-ambing dalam keuangan. Oke. Jadi menurut kamu menikah itu apa yang harus disiapin? Mentalnya dulu. Mental ya. Iya. Oke. Mental baru yang lainnya. Kesiapan yang lain. Iya. Oke. Kalau saya dengar ceritanya Mbak R ini kan, saya meyakini Mbak R ini adalah sosok perempuan yang hebat, yang luar biasa. Ya, tegar, kemudian tadi juga memberikan pesan ke teman-teman semua, jaga baik-baik ya. Karena terkadang ya itu tadi awalnya dari tidak tahu tadi ya, hanya dipaksa sama si masnya, hanya yang terjadi seperti yang diceritakan oleh Mbak R ini. Harapan, saya yakin Mbak R punya harapan yang kuat untuk ke depan. Apa harapan Mbak R? Harapan saya bisa membagikan orang tua, sukses, dan juga membesarkan anak dengan baik. Membesarkan anak dengan baik. Ya. Oke. Rencana dekat ini kan pengen sekolah itu Sekolah tadi ya, lagi, kejar ya. paket tadi. Sehingga kalau boleh tahu cita-cita Mbak R sendiri apa? Sebenarnya cita-citanya dokter. Ingin jadi dokter. Oke. Masih ada sampai sekarang ya? Masih, tapi agak ragu. Kenapa? Ya karena gini masalahnya. Mudah-mudahan semua pasti ada jalan dan hikmahnya Ya, gitu amin. ya. Oke. Nah, teman-teman masih sering main ke rumah juga? Masih ya. Kalau ini ya tadi udah sampaikan pesan juga ke teman-teman remaja. Pesan lain mungkin yang ingin ditekankan bahwa menikah itu bukan soal membuktikan perasaan ya. Ternyata kadang ada nggak nih, saya balik lagi ya
untuk menutup seksi kita hari ini. Ada nggak sebetulnya ucapan-ucapan atau janji-janji si Mas ini yang akhirnya kok nggak ada di setelah menikah? Ada. Katanya nanti aku ya mau dibelikan kendaraan. Katanya kalau setelah menikah nanti aku pasti biayain. Aku nggak akan kayak ngecewain. Buat susah, ternyata ya hasilnya gini. Ternyata sama sekali itu belum Iya. ada gitu ya. Iya. Oke, berarti menikah itu tidak hanya soal terbuai oleh janji-janji tadi ya. Usianya kan masih 17. Iya, Itu kan berarti kan masih si Mbak R ini masih dalam kategori usia remaja sebetulnya. Dan bahkan kalau di dalam undang anak-anak masih anak-anak karena di bawah 18 tahun ya. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti cerita dari Mbak R ini bisa menginspirasi teman-teman remaja yang menonton podcast ini. Jadi terima kasih buat Mbak R mau bercerita dan berbagi pengalaman, perasaan untuk teman-teman remaja di luar sana. Terakhir Mbak R, ada nggak pesan yang ingin disampaikan lagi untuk teman-teman remaja kita? Ya, jaga diri baik-baik, lihat pergaulan. Karena pergaulan itu tidak semua baik. Karena pergaulan semuanya tidak berbentuk baik gitu ya. Oke, semoga Mbak R, anak, keluarga diberikan kesehatan. Amin. Dan mudah-mudahan yang terbaik untuk Mbak R. Ya. Jangan pernah sungkan untuk kalau ada sesuatu yang mungkin bisa kami bantu. Ya, mau di sharing atau di lain kesempatan kita bisa ajak Mbak R lagi untuk bisa berbagi cerita-cerita luar biasanya lagi kepada teman-teman remaja yang lain. Yang terpenting setiap orang berhak untuk bermimpi. Apapun kondisinya, apapun yang terjadi, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk meraih cita-citanya. Terima kasih Mbak R. Semoga sehat selalu. Kita ketemu lagi di episode Selasa Podcast berikutnya. Terima kasih. Bye-bye kawan-kawan.